Teman-teman, kenapa nih ada suatu pertanyaan, kenapa bagi menderita GERD ataupun anxiety itu lebih banyak membutuhkan kalimat-kalimat motivasi atau dukungan, support, bahkan mungkin kasih sayang gitu. Karena mereka umumnya penderita gangguan GERD ataupun anxiety atau kecemasan berlebih atau berkali-kali kena serangan panik atau trauma atau psikosomatis, mereka itu lebih membutuhkan kalimat-kalimat positif ataupun dukungannya. Jadi bukan hanya sekedar materi dari pengobatan yang sifatnya untuk fisik ataupun yang lainnya, karena gangguan mereka itu ada di mental gitu loh, yang memang mesti dikuatkan karena mereka itu mengalami kelemahan, kesulitan ketika didera berbagai macam gangguannya umumnya fisik, mental maksudnya bisa aja mungkin diawali dari fisik gitu, gangguan lambung ataupun gangguan lambung dan lain-lainnya lah. Atau mungkin banyak kasus-kasusnya bukan dari lambung gitu loh, misalkan dari usus atau misalkan dari apalagi batu empedu dan lain-lain. Kemudian muncul berbagai macam-macam gangguan psikisnya gitu loh. Jadi buat teman-teman nih yang secara umum yang baru nonton, mungkin ketika teman-teman mengalami gangguan seperti cemas, takut berlebih, takut mati, paranoid, depresi berat gitu loh, takut menghadapi suatu kehidupan, karena mereka ini membutuhkannya lebih kepada dukungan moral, dukungan motivasi lah gitu. Jadi mereka itu harus terus-terusan dicekokin ya, bahasa kitanya gampangnya yaitu dicekokin dengan kalimat-kalimat positif, karena mereka ini berada di dalam lingkungan atau penjara pikirannya sendiri, makanya harus keluar, harus berupaya. Ini yang sulit bagi kita gitu loh, bahkan sampai bertahun-tahun mereka mengalami gangguan anxiety ini. Yang lebih beratnya tuh anxiety. Kalau gangguan yang lainnya itu bisa dengan mudah dengan melakukan pengobatan atau terapi. Tapi kalau kena mentalnya, selama mentalnya itu masih terkekang atau belum nemu solusinya, maka akan sulit. Maka dia itu akan selalu terpenjara, maka dia itu akan selalu terhimpit, hidupnya itu akan selalu sempit. Dan yang paling mudah pertama untuk solusinya itu dari mental ini adalah berdoa teman-teman. Ini yang paling mudah, yang mungkin teman-teman ketika sulit melakukan apapun, bahkan lemah, tidak mampu melakukan hal yang paling kecil gitu loh untuk keluar dari zona ketidaknyamanan ini, yang paling mudah itu berdoa. Udah kita pasrah aja. Dan diantara doa yang diajarkan oleh Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajz. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari alham. Ya apa itu alham? Yaitu kecemasan di masa yang akan datang, yaitu entah itu kita cemas dengan suatu penyakit kita, atau paranoid dengan segala hal yang mungkin ditakutkan pada diri kita, atau mungkin bisa aja kematian gitu dan seterusnya. Nah, itu adalah alham yang kita berupaya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan atau dijauhkan dari alham ini. Kemudian kita juga yang kedua adalah memohon perlindungan kepada Allah dari al-huzn, yaitu kesedihan. Kesedihan dari apa? Dari masa lalu. Jadi yang pertama kita memohon perlindungan kepada Allah itu dari yang akan datang, ketakutan yang akan datang yang belum tentu terjadi. Kemudian kita memohon kepada Allah, meminta perlindungan dari hal-hal yang masa lalu yang membuat kita itu sedih, yang membuat kita itu lemah. Kemudian selanjutnya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari al-ajz, yaitu lemah ini. Orang anxiety itu pertamanya itu bisa aja takut di masa datang, kemudian dia itu sedih, kemudian akhirnya apa? Lemah. Nah, doa ini teman-teman mesti dihafalkan. Gampang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajz. Kalau mau dipanjangin lebih lengkapnya bagus. Wal kasali wal jubni wal bukhli wa dalaidaini wa balabati rijal. Ini adalah menyangkut perihal gangguan-gangguan psikis. Jadi teman-teman bisa lakukan doa ini. Doa ini sangat mudah nih. Umumnya penderita anxiety itu lemah karena takut masa yang akan datang, kemudian lemah karena dia itu bersedih hati yang teramat dalam di masa lalu, entah itu kehilangan seseorang atau kehilangan hartanya atau apapun itulah yang membuat dia itu sangat kesedihan, akhirnya dia itu lemah. Atau dia itu takut di masa yang akan datang, akhirnya dia itu juga lemah. Ini yang lupa, akhirnya dia itu memiliki kekuatan gitu loh sebenarnya, karena kita ini sebenarnya memiliki kekuatan tentunya dengan izin Allah gitu loh. Kekuatannya itu ada di diri kita. Seberapa orang pun membantu teman-teman, kalau teman-temannya itu nggak berupaya memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan untuk lepas dari gangguan ini, itu akan lemah. Jadi yakini pada diri kita ini adalah seseorang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi kekuatan gitu loh. Kita optimis.
Karena bagaimanapun yang bisa menyembuhkan diri kita setelah Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, yaitu kita sendiri gitu loh. Jadi hanya kita sendiri yang bisa mengobati diri kita sendiri. Maka kita harus bergantung kepada Allah, kemudian kita berupaya melakukan sebisa mungkin dengan menghadirkan kekuatan diri, dengan menghadirkan bahwasanya kita ini sedang berjuang. Jadi teman-teman bisa memvisualisasikan kita ini berada di barisan untuk memperjuangkan kemenangan, untuk memperjuangkan kesuksesan gitu. Ini untuk semua kesulitan bagi teman-teman, entah itu mengenai penyakit ataupun misalkan berupaya atau berjuang dalam hal dunia dan secara umumnya gitu loh. Kita harus menjadikan diri kita ini seakan-akan kita berada di baris peperangan. Ingat ya, di baris peperangan. Musuhnya kita itu bukan orang lain, bukan yang ada di depan kita. Musuh yang terberat itu adalah di diri kita sendiri. Oleh karenanya ada suatu ungkapan yang indah. 1000 musuh di depan itu lebih mudah ketimbang melawan diri sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman harus yakini bahwasanya diri ini kuat karena ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap semangat, yakini diri sendiri dan fokus untuk meraih kemenangan. Kita sedang berbaris memperjuangkan dan kita fokus untuk memperjuangkan kemenangan itu, dan kita bisa, insya Allah bisa berhasil untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jangan lemah. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Berkemauan keraslah terhadap apa-apa yang bermanfaat kepadamu. Wala ta'jaz. Wasta'in billahi wala ta'jaz, dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuknya, memohon kekuatannya, wala ta'jaz. Dan janganlah sekali-kali kamu itu lemah. Ingat ya, pertama itu doa. Kita harus memiliki kesungguhan, memiliki keupayaan untuk semaksimal mungkin menghadirkan diri kita, jiwa kita untuk menghadapi persoalan-persoalan ataupun kesulitan-kesulitan kehidupan kita. Kemudian yakini kita memohon kepada Allah selanjutnya adalah jangan lemah. Kita harus berupaya. Jadi teman-teman nih, kalau mau sembuh kita fokus nih. Tujuan kita adalah sehat lagi. Tujuan kita adalah sembuh. Maka berupaya untuk mencoba melakukan hal-hal baru untuk keluar dari zona yang saat ini teman-teman itu merasa nyaman, zona menghindari orang-orang, zona menghindari apapun makanan yang mungkin saat ini teman-teman itu takut, padahal itu hanya dari pikirannya. Sementara makanan itu ya insya Allah nggak masalah gitu loh. Teman-teman itu memiliki tubuh yang sangat luar biasa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh, selama tidak berlebihan dan selama itu adalah yang halal. Jadi kemauan keras, kita harus berkemauan keras, harus memiliki optimis yang tinggi, harus memiliki ambisi yang tinggi. Teman-teman harus memiliki ambisi yang tinggi, dan jangan sampai ambisi ini redup dengan kesulitan yang datang dari pikiran kita sendiri gitu loh. Jadi lihatlah hal-hal yang kecil, jangan sampai meruntuhkan ambisi kita. Hal-hal kecil itu apa? Hal-hal kecil itu bisa aja dari berita-berita yang negatif, tontonan yang negatif yang dapat melemahkan akal kita, atau tulisan-tulisan atau apapun yang teman-teman baca yang bisa meruntuhkan, melemahkan diri teman-teman. Jadi harus kita tetap mengobarkan ambisi kita untuk meraih apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Salah satunya yang kita inginkan adalah sehat. Sehat itu adalah nikmat yang paling luar biasa gitu loh. Setelah itu kita memohon keistiqomahan dalam kebaikan. Jadi itulah salah satu tips pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap berjuang, memohon kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.